Presiden Prabowo Subianto menunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kari kambing legendaris yang berdiri sejak tahun 1980. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, KM Ganda Nusantara 17 membawa 7 anak buah kapal mengalami mati mesin di perairan antara Pulau Batang 2, Kota Ternate, Maluku Utara. Proses evakuasi 7 korban berlangsung dramatis di tengah gelombang tinggi hingga 4 meter. KM Ganda Nusantara 17 membawa 7 anak buah kapal atau ABK mengalami mati mesin di perairan antara Pulau Batang 2, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu sore 15 Maret 2026. Gelombang tinggi di lokasi kejadian menyebabkan kapal miring. Proses evakuasi dan penyelamatan 7 kru kapal berlangsung cukup dramatis di tengah terjangan gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di perairan. Para kru berhasil diselamatkan dengan bertahan di perahu karet sebelum kapal yang mereka tumpangi benar-benar alami kemiringan hingga akhirnya tenggelam. 7 kru berhasil selamat langsung dievakuasi ke atas kapal Sabuk Nusantara 115. Mereka adalah Untung Purwadi, Felix Herman Sulipati, Teguh Gunawan, Dimas Afif Sugianto, Anselmus Hamonangan, Muhammad Alyuda, dan Muhammad Maksun. Seluruh korban tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Minggu malam. Sementara kapal Garda Nusantara 17 yang mati mesin tidak bisa diselamatkan. Kapal dinyatakan tenggelam serta karam di perairan antara Pulau Batang 2 dan Kota Ternate. Pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, seluruh tim SAR gabungan bersama korban tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dalam keadaan aman dan selamat. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak PT Pelni dan pihak keluarga bersama dengan agen kapal. KM Ganda Nusantara 17 berangkat pada Sabtu malam 14 Maret 2026 dari Bitung, Sulawesi Utara menuju Ternate, Maluku Utara. Pada Minggu pagi 15 Maret 2026, kapal menghadapi cuaca buruk dengan ketinggian gelombang laut mencapai 3 hingga 4 meter ditambah angin kencang. Kapal mengalami kerusakan mesin di tengah badai. Kru kapal berusaha melakukan perbaikan mandiri namun belum berhasil. KM Ganda Nusantara 17 merupakan kapal raider berfungsi sebagai kapal pengumpan atau feeder. Saat kejadian, kapal tidak membawa penumpang. Kapal beroperasi di wilayah Tidore digunakan mengantar penumpang dari kapal Pelni berlabuh menuju ke dermaga. Layanan penyeberangan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Berita Nasional TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kortrans Andre Yunus dalam rapat khusus digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Komisi 3 menilai serangan tersebut tidak hanya sekedar tindakan kriminal, melainkan bentuk kejahatan terhadap demokrasi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat khusus membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Hak Andri Yunus pada Senin 16 Maret 2026. Dalam rapat ini, Komisi 3 menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa Andri Yunus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, serangan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi serta upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lebih jauh, Komisi 3 menegaskan bahwa Andri Yunus berhak memperoleh perlindungan hukum secara penuh sebagai warga negara maupun sebagai pembela hak asasi manusia. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berkoordinasi dan memberikan perlindungan khusus kepada saudara Andri Yunus beserta keluarga organisasinya serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kekerasan susulan kepada mereka. 6.
Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus untuk memastikan ditegakkannya hukum, kebenaran dan keadilan bagi saudara Andri Yunus dengan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum terkait. Sepakat? Setuju. Ini sudah mulai libur lebaran. Parlemen juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap pelaku utama dan pihak yang merencanakan, hingga pihak yang membantu aksi penyiraman air keras. Selain itu, Komisi 3 meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menjamin seluruh biaya pengobatan serta proses pemulihan korban. Koordinasi juga diminta dilakukan antara kepolisian dan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan khusus kepada Andri Yunus, keluarga, serta pihak-pihak terkait guna mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan lanjutan. Komisi 3 DPR memastikan akan terus mengawal penanganan kasus ini melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan aparat penegak hukum hingga proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi korban. Mahendra Dewananta dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Membingungkan masyarakat yang saya khawatir bahkan bisa Ya, maraknya operasi tangkap tangan menjerat kepala daerah kembali memicu sorotan terhadap tingginya biaya politik di Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar menilai mahalnya biaya politik menjadi salah satu faktor mendorong terjadinya korupsi di daerah. Gelombang operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini kembali memantik perdebatan soal mahal biaya politik di Indonesia. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najabudi menilai praktik korupsi di daerah tidak bisa dilepaskan dari tingginya ongkos yang harus dikeluarkan dalam proses politik. Hal ini disampaikan Sultan saat ditemui di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu malam 14 Maret 2026. Iya, pertama tentu kita ya menyayangkan ya, ternyata praktek-praktek yang harusnya sih makin hari makin menurun ternyata masih terjadi. Tentu punya banyak analisa, tapi saya mau mengatakan satu hal yang di hulu ya, di hulu bahkan saya sudah bikinkan kajian empirisnya, bukunya ada itu Green Demokrasi. Salah satu sumber masalah dari demokrasi kita sekarang adalah biaya politik kita yang sangat tinggi. Menurut Sultan, mahal biaya politik menimbulkan tekanan bagi kepala daerah saat sudah menjabat. Dalam logika rasional, biaya besar dikeluarkan dalam kontestasi politik seringkali mendorong upaya mengembalikan modal saat sudah memegang kekuasaan. Logika rasionalnya kalau biaya politik itu mahal, lalu pada saat menjabat, kan pasti secara logika, waduh ini biaya politik yang mahal ini pasti harus semacam harus dikembalikan. Nah, itu yang catatan itu kan sebenarnya sudah menjadi catatan umum pengamat, kajian, termasuk di pengawasan kami. Nah, sudah selayaknya ke depan. Karena itu, Sultan menilai perlu ada langkah bersama untuk mencari formula sistem politik yang lebih efisien namun tetap efektif. Salah satu opsi yang Sultan usulkan adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi lebih fleksibel atau asimetris. Kita semua duduk bareng, memikirkan, mencari solusi, menentukan langkah yang paling proporsional. Saya nggak mau mengatakan langkah yang paling ekstrim ya, karena memang ya kalau ekstrim kan pasti biaya politik yang mahal ini harus dipangkas habis. Tapi cari formula yang paling ideal, yang paling proporsional, yang makin hari makin efisien biaya politik, makin efektif. Dalam skema ini, tidak semua kepala daerah harus dipilih melalui mekanisme yang sama. Sultan menyebut pemilihan gubernur bisa dilakukan melalui DPRD atau melalui mekanisme pengusulan nama ke pemerintah pusat. Sementara, pemilihan bupati dan wali kota tetap dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Model ini dinilai bisa menjadi jalan tengah antara efisiensi biaya politik dan prinsip demokrasi. Sorotan biaya politik juga muncul saat rentetan operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir. KPK diantaranya menangkap Bupati Cilacap dalam OTT terkait dugaan korupsi di pemerintah daerah. Sebelumnya, OTT juga menjerat Bupati Pati Sudewo terkait korupsi seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati. Sementara Bupati Pekalongan Fadia Arafik juga menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Rentetan kasus tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan biaya politik dan potensi korupsi di daerah masih menjadi tantangan besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Ketua Komisi 10 DPR RI menilai transformasi digital mengubah industri media saat deras arus informasi dan perkembangan teknologi buatan atau AI. Ketua Komisi 10 DPR RI menekan pemanfaatan teknologi harus diposisikan sebagai alat memperkuat kerja jurnalis, bukan sebagai menggantikan peran wartawan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin membuka diskusi dan buka bersama jurnalis se-Jabodetabek bertajuk Smart Journalist, Integrasi Data, Riset, dan Kecerdasan Buatan untuk Pemberitaan Berkualitas di Grand Ballroom Mega Anggrek Hotel Jakarta. Dalam sambutannya, Hetifah menekankan transformasi digital berubah landscape industri media secara fundamental. Di tengah deras arus informasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, jurnalis dituntut semakin adaptif dengan memanfaatkan data, riset serta teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bisa dipercaya. Integrasi antara jurnalis dan kecerdasan buatan menjadi kebutuhan penting agar media mampu menghadirkan informasi berkualitas bagi publik. Pemanfaatan teknologi harus diposisikan sebagai alat memperkuat kerja jurnalis, bukan menggantikan peran kritis dan etika yang menjadi fondasi profesi wartawan. Mungkin selama ini kita terlalu spontan atau instan itu seperti tadi, jadi ingin langsung hasilnya gitu, bukan step by stepnya. Bagaimana AI itu bermanfaat, misalnya tadi bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian juga memastikan bahwa mungkin dalam bahasa dan sebagainya dilakukan proses perbaikan dan sebagainya. Jadi tidak langsung ingin hasil jadi dengan satu prompt atau instruksi. Tidak hanya itu, Hetifah menilai lembaga riset memiliki peran strategis dalam mendukung jurnalisme berbasis data. Kolaborasi antara dunia penelitian dan media diharapkan dapat memperkaya perspektif pemberitaan sekaligus meningkatkan literasi publik terhadap isu-isu nasional. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang, pemirsa. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mendukung rencana pemerintah mengenai kebijakan WFH demi efisiensi BBM dan mitigasi krisis global. Menurut Sultan, langkah antisipasi ini tepat dilakukan agar bisa mitigasi sejak awal sebelum krisis terjadi. Ketua DPD RI periode 2024-2029 Sultan Bahtiar Najamuddin merespon isu nasional pada Sabtu 14 Maret 2026. Sultan Najamuddin mendukung rencana pemerintah memberlakukan work from home atau WFA atau work from anywhere atau WFA. Langkah ini menurut Sultan dinilai tepat sebagai upaya mitigasi dan efisiensi BBM di tengah krisis situasi global. Sultan meyakini WFH dapat mereduksi penggunaan BBM di tengah situasi Timur Tengah dan Eropa yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Situasi global akhir-akhir ini kan bisa setiap saat bisa tidak terkendali. Lebih bagus kita mitigasi dari awal, lebih bagus kita persiapkan dari awal antisipasinya sebelum kejadian. Nah, langkah-langkah efisiensi termasuk yang tadi disampaikan, Presiden sudah mengumumkan bisa jadi nanti WFH atau work from anywhere. Jadi itu bisa dilakukan, ya pasti mereduksi atau bisa mengurangi penggunaan BBM yang bayangkan kalau setiap hari harus keluar, harus berpergian, harus muter-muter, itu salah satu langkah yang tentu pemerintah yang sudah pikirkan itu. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Oke. Ya, selain itu Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran pemerintah memberikan teladan kesederhanaan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran pemerintah memberikan teladan kesederhanaan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi mudik lebaran. Kepala Negara berharap seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman serta senantiasa menjaga keselamatan selama berada di kampung halaman. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan jajaran kabinet agar merayakan Idul Fitri secara sederhana. Menurut Kepala Negara, kegiatan seperti open house sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan agar pemerintah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, kita juga saya kira harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Saudara kita di daerah bencana dan juga si suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi juga kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, ya. Kita kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti, ya. Jadi warung-warung, catering dan sebagainya, ekonomi kita harus berjalan. Tadi laporan Menko Ekuan, Ketua DEN, Menteri Keuangan, bahwa ekonomi kita baik, ekonomi kita kuat, ya. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi nasional seolah berada dalam keadaan buruk. Kepala Negara menegaskan berbagai indikator menunjukkan ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat menjelang perayaan Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta. Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong optimalisasi pengelolaan zakat sebagai potensi kekuatan ekonomi umat. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dalam sebuah acara yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Jumat 13 Maret 2026. Penyerahan zakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Kepala Negara dalam menunaikan kewajiban sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan zakat secara nasional. Setibanya di Istana Negara, Presiden Prabowo langsung menuju konter zakat dan duduk di meja layanan yang telah disediakan. Di hadapan Ketua Basnas Dik Sodik Mujahid, Kepala Negara menyerahkan zakatnya serta melaksanakan proses ijab kabul pembayaran zakat yang dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Ketua Basnas. Dalam pengantarnya pada sidang Kabinet Paripurna usai pembayaran zakat, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga ekonomi keagamaan dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat di Indonesia. Menurut Kepala Negara, pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi bangsa. Penyerahan zakat tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara yang hadir dan secara bergantian menunaikan zakat melalui Basnas. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pengelolaan zakat dapat semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di momentum bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung ke 3 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni Pulau Pramuka, Pulau Pari, dan Pulau Untung Jawa dalam rangkaian Safari Ramadan. Selama Safari Ramadan, Pramono juga turut meninjau RSUD Kepulauan Seribu, meninjau pasar murah hingga meresmikan pelabuhan Pulau Pari. Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan safari Ramadan ke 3 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni Pulau Pramuka, Pulau Pari, dan Pulau Untung Jawa Jumat siang. Dalam safari Ramadan yang dimulai dari Pulau Pramuka, Pramono meninjau langsung kelaikan rumah sakit umum daerah Kepulauan Seribu dan layanan kesehatan yang diberikan kepada warga sekitar. Pramono turut meninjau pelaksanaan pasar murah yang menyediakan 1.000 paket sembako seharga Rp50.000 berisi beras 5 kg, minyak 1 liter, dan 1 kg gula pasir. Program tersebut untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami akan meresmikan dermaga pelabuhan dinas perhubungan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi warga yang ada di Pulau Seribu, terutama di Pulau Pari ini.
Tadi di Pulau Pramuka memang masih ada pelabuhan yang belum terselesaikan. Saya sudah meminta kepada jajaran Wali Kota untuk memprioritaskan diselesaikan pada tahun ini. Tapi Jakarta kali ini memberikan ruang bagi siapapun orang untuk bisa menikmati Jakarta ketika Jakarta sedang lengah. Karena dari data yang ada, kemungkinan jumlah pemudiknya kurang lebih sama dengan tahun yang lalu. Sehingga demikian kami akan mengadakan program-program diskon, beberapa tempat-tempat wisata juga kami akan lakukan diskon. Sehingga dengan demikian, termasuk yang sudah saya putuskan adalah untuk transportasi 2 hari berturut-turut kami gratiskan semua transportasi atau pelayanan publik yang menggunakan transportasi yang ada di Jakarta. Pramono juga memberikan kartu layanan gratis bagi 1.108 warga dan meresmikan sarana sistem pengolahan air limbah domestik atau SPALD untuk meningkatkan kualitas sanitasi bagi masyarakat Pulau Pramuka. Rangkaian safari Ramadan Pramono dilanjutkan dengan peresmian revitalisasi Pelabuhan Pulau Pari sebagai upaya penguatan konektivitas laut bagi warga setempat maupun wisatawan. Kemudian ditutup dengan sholat Jumat bersama masyarakat di Pulau Untung Jawa. Dari Jakarta, Chandra, Berita Nasional TV. Kari kambing legendaris yang berdiri sejak tahun 1980-an. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor kembali menghadirkan destinasi nongkrong populer yakni Mahiran Coffee and Resto yang berlokasi di Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, menawarkan pemandangan alam, pegunungan, dan city light yang memukau. Tempat ini menjadi pilihan utama wisatawan untuk melepas penat dengan suasana sejuk dan harga menu yang terjangkau. Mahiran Coffee and Resto menyajikan pengalaman kuliner dengan latar belakang pemandangan indah khas Pegunungan Bogor. Meski akses jalan menuju lokasi sedikit menanjak, namun kondisi jalan yang mulus dan area parkir yang luas memberikan kenyamanan ekstra bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Keunggulan utama dari tempat ini adalah pemandangan lampu kota atau city light yang sangat memukau saat sore hingga malam hari. Banyak pengunjung memilih datang menjelang senja untuk menikmati suasana syahdu, baik untuk bersantai, bekerja, maupun berkumpul bersama keluarga di area duduk yang tersedia banyak. Dari segi kuliner, Mahiran Coffee and Resto mendapat banyak pujian karena kualitas rasa makanan dan minumannya yang konsisten. Harga yang ditawarkan pun sangat bersaing dibandingkan kafe lain di kawasan serupa, ditambah dengan pelayanan staf yang ramah dan sigap dalam melayani setiap kebutuhan pelanggan. Restoran ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga malam hari, kecuali pada hari Jumat yang dimulai pada pukul 1 siang. Bagi Anda yang mencari tempat nongkrong dengan kombinasi rasa dan pemandangan terbaik, tempat ini dapat menjadi referensi utama saat berkunjung ke Kabupaten Bogor. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, di Desa Wisata Argosari di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang kini menjadi destinasi unggulan bagi para pecinta alam yang ingin menikmati eksotisme budaya suku Tengger. Berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, desa ini menawarkan sensasi negeri di atas awan. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dari pusat kota Lumajang, Desa Argosari menyajikan pemandangan perbukitan yang menawan. Sebagai tempat tinggal masyarakat suku Tengger, desa ini menjadi salah satu titik tertinggi pemukiman warga yang kaya akan nilai budaya dan tradisi leluhur. Kondisi geografisnya yang ekstrim membuat setiap sudut desa ini selalu disaluti udara dingin dan kabut tipis. Daya tarik utama desa ini adalah puncak B29 yang populer dengan julukan negeri di atas awan. Terletak pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat menyaksikan fenomena lautan awan yang memukau saat matahari terbit. Dari puncak ini pula gagahnya Gunung Semeru terlihat jelas mempercantik cakrawala.
Mayoritas warga Argosari bermata pencarian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan perbukitan yang subur. Komoditas utama seperti kentang, daun bawang, hingga kubis menjadi sumber ekonomi utama sekaligus pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Selain bertani, warga juga tetap aktif melaksanakan ritual adat keagamaan yang berpusat di kawasan Gunung Bromo. Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman lebih mendalam, tersedia berbagai fasilitas homestay milik warga setempat. Wisatawan tidak hanya sekedar beristirahat, tetapi juga diajak untuk berbau dan mengenal lebih dekat pola hidup serta keramahan suku Tengger. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat terus mengangkat potensi pariwisata daerah di Jawa Timur. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner kambing, di kawasan Ampel, Surabaya terdapat satu warung kari kambing legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Meski hanya berjualan menggunakan gerobak sederhana di pinggir jalan, kuliner yang satu ini selalu diserbu pembeli hingga rela antri demi mencicipi cita rasa rempah yang otentik. Inilah suasana kari kambing Haji Halimah yang berlokasi di Serambi Ampel, Jalan Pegirian nomor 258 Surabaya. Setiap harinya, lapak gerobak sederhana ini tidak pernah sepi dari kunjungan warga lokal maupun para peziarah yang datang ke kawasan wisata religi Ampel. Saking ramainya, para pembeli seringkali harus bersabar menunggu antrean kursi hanya untuk menikmati satu porsi kare. Sudah eksis selama lebih dari 4 dekade, kari kambing Haji Halimah mempertahankan resep khas Surabaya dengan kuah rempah yang harum dan kental. Daging kambingnya dikenal sangat empuk dan tidak perengus, sehingga membuat siapapun yang mencobanya akan ketagihan. Meski sering dijuluki sebagai gudang kolesterol oleh para pelanggan, hal tersebut tidak menyurutkan animo masyarakat untuk berburu kuliner viral ini. Warung ini mulai melayani pelanggan sejak pagi hari, yakni pukul 6 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Banyak pelanggan yang memilih datang lebih awal agar tidak kehabisan, mengingat cita rasanya yang sudah melegenda di Surabaya Utara. Harga yang ditawarkan pun sangat ramah di kantong, menjadikannya salah satu destinasi kuliner wajib saat berkunjung ke Kota Pahlawan. Bagi Anda yang sedang berada di Surabaya, tidak ada salahnya menyempatkan diri mampir ke kari kambing Haji Halimah. Perpaduan antara tekstur daging yang juicy dan kuah kaya rempah dijamin akan memanjakan lidah Anda di tengah hilir mudik kawasan Ampel yang bersejarah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, bidang tari unit kegiatan mahasiswa kesenian Universitas Jember mempersembahkan karya tari bertajuk Seradan Suci. Dan karya ini mengangkat filosofi ritual adat Nyadran Dambaong dari Kabupaten Trenggalek. Manungsa kang suci kudu bisa ngolah rasa suci. Nama Seradan Suci diambil dari bahasa Jawa Sanskerta, di mana serada atau nyadran merupakan rangkaian budaya pembersihan makam leluhur dan tabur bunga. Kata suci sendiri bermakna besi dalam konteks keagamaan, sehingga tari ini secara utuh menggambarkan kesakralan ritual masyarakat Trenggalek dalam menjaga tradisi nyadran dan bagong. Assalamualaikum, salam sang retno bumi towo, alas towo nyanyi danyang kaki danyang ingkang barek sebumi galek jaler kelawan estri. Dalam pertunjukannya, tari ini memvisualisasikan tahapan upacara adat yang diawali dengan tahlilan di makam Adipati Menak Sopal. Gerakan para penari mencerminkan prosesi ziarah dan tabur bunga yang biasanya diikuti oleh pejabat daerah serta masyarakat setempat sebagai simbol penghormatan kepada tokoh pembangun daerah. Tidak hanya ritual pemerintahan, karya ini juga memadukan unsur kesenian rakyat seperti wayang kulit dan jaranan Turanggalyakso. Paduan ini memberikan nuansa khas Trenggalek yang kental sebelum masuk ke bagian puncak acara, yaitu prosesi larung kepala kerbau di Dambagong yang menjadi ciri khas utama dari tradisi tersebut. Sampun wancinipun ngolah berkah Dambagong dulur.
Penampilan UKM kesenian UNED di tingkat nasional ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada halayak yang lebih luas. Melalui kompetisi festival tari tradisional pelajar dan mahasiswa nasional, semangat mahasiswa dalam merepresentasikan adat istiadat daerah menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap warisan bangsa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.